Dasar energi angin. Semua energi yang dapat diperbarui dan berasal dari matahari, kecuali panas bumi. Matahari meradiasi 1,74 dikali 1014 kWh energi ke bumi setiap jam. Bumi menerima 1,74 dikali 1017 watt daya. 1-2% dari energi tersebut diubah menjadi energi angin. Jadi, energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari, karena angin dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata pada kerak bumi oleh matahari. Memanfaatkan energi angin. Energi angin sendiri bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia sehingga menunjang aktivitas atau keseharian masyarakat. Berikut adalah bentuk-bentuk pemanfaatan dalam keseharian. Manfaat yang pertama dari angin atau sumber energi jenis angina adalah sebagai pembangkit listrik. Angin yang bisa menghasilkan energi mekanik kemudian bisa memberikan tenaga listrik. Tenaga listrik ini bisa dimanfaatkan untuk membantu menyalakan atau memfungsikan berbagai jenis elektronik. Manfaat energi angin yang kedua adalah untuk mendukung kegiatan nelayan saat melaut. Nelayan kecil masih setia menggunakan perahu yang tentunya untuk membantu menuju ke laut maupun menuju ke daratan. Dengan cara menekan layar, adanya angin kencang membantu nelayan menghemat tenaga karena tidak perlu mengayuh. Yang ketiga, mendukung olahraga angin. Energi angin juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan olahraga tertentu, seperti terjun payung, gentole, paralayang, dan lain sebagainya. Angin bermanfaat bagi penikmat olahraga ini untuk membantu menentukan arah, sehingga bisa berbelok atau lurus ke titik yang diharapkan. Kekuatan angin juga mendukung proses landing atau pendaratan yang mulus. Nah, saat ini mari kita bahas sejarah kincir angin atau penggunaan tenaga angin secara general. Tenaga angin telah digunakan sejak manusia menggunakan layar untuk menggerakkan perahu kurang lebih sekitar 5.500 tahun. Kincir angin sudah digunakan untuk menggiling gandum atau hasil pertanian sejak tahun 200 sebelum Masehi di Persia. Sejak saat itu, tenaga angin ini dikembangkan untuk melakukan beberapa pekerjaan beban mekanis seperti pompa yang dibuat untuk membantu mengeringkan atau mengalirkan air dari sungai ke pedesaan atau ke lahan pertanian seperti yang dilakukan Belanda pada abad ke-14. Turbin angin pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik dibangun di Skotlandia pada tahun 1887 oleh Profesor James Blight dari Anderson's College, Glasgow, Britania Raya. Turbin yang memiliki tinggi 10 meter ini digunakan untuk mengisi akumulator untuk penerangan di pondok, yang menjadikannya rumah pertama yang listriknya dipasok dengan tenaga angin. Pada awal 1900-an, satu wind power plant ini dapat menghasilkan listrik dari 5 kW sampai 25 kW. Pada tahun 1930, rata-rata penggunaan turbin angin untuk menghasilkan listrik di daerah pelosok peternakan yang belum terjamah oleh jaringan distribusi listrik. Pembangkit listrik turbin tenaga angin berskala besar atau utilitas yang kita kenal saat ini baru diciptakan di Amerika Serikat pada tahun 1941 saat dunia sedang kejar-kejarnya mencari energi alternatif. Dirancang oleh Palmer Coslet Putnam, turbin angin tersebut dapat menghasilkan daya hingga 1,25 MW. Bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga bayu? Pembangkit listrik tenaga bayu memanfaatkan energi angin untuk dirubah menjadi energi listrik melalui sebuah turbin angin. Pertama-tama, angin akan memutar bilah turbin sesuai arah angin. Kemudian, bilah turbin akan memutar sebuah generator. Generator inilah yang akan merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Sebuah pembangkit listrik tenaga bayu bisa terdiri dari satu turbin angin atau beberapa turbin angin yang gaya listriknya digabungkan.
dan disalurkan ke satu unit penyalur listrik. Energi listrik kemudian dialirkan melalui kabel-kabel transfusi dan didistribusikan ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Secara alamiah, potensi energi angin di Indonesia relatif menengah karena daerahnya yang terletak di kawasan Khatulistiwa. Namun demikian, ada wilayah-wilayah di Indonesia yang secara geografis merupakan daerah penghasil angin yang besar karena merupakan wilayah nozzle effect atau penyempitan antar dua pulau atau lereng gunung antar dua gunung yang saling berdekatan. Potensi tenaga angin di darat kekuatannya relatif terbatas, dengan kecepatan angin rata-rata 3 meter per sekon sampai 7 meter per sekon. Misalnya, untuk kasus energi angin, sampai dengan tahun 2004, kapasitas yang terpasang dari pemanfaatan tenaga angin hanya mencapai 0,5 MW dari 9,29 gigawatt potensi yang ada. Perkembangan energi angin masih tergolong belum optimal di Indonesia. Sudah seharusnya pemerintah dan golongan akademisi mengadakan kajian-kajian tentang pengembangan sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbarui demi mendukung program diversifikasi dan kebijakan energi hijau nasional yang tak terkecuali energi angin ini. Inilah beberapa pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia. Yang pertama ada PLT Angin Sidrap, yang kedua PLT Angin Jepara, yang ketiga PLT Angin Padan Simo, dan yang terakhir PLT Angin Nusa Penida.